Halo Sobat Cek Fakta. Di era sepak bola modern, update pemain, cedera, hingga proses naturalisasi selalu menjadi bahan perbincangan hangat. Tapi di balik euforia mendukung Garuda, kita sering dihadapkan dengan rumor simpang siur, kabar burung, dan gosip tanpa konfirmasi. Nah, di Cek Fakta, tugas kita sederhana, verifikasi. Kali ini, kita akan membahas situasi krusial timnas Indonesia di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert, terutama bagaimana beliau harus memutar otak setelah kehilangan salah satu striker diaspora andalannya, All Romney. Siapa yang bakal jadi pengganti? Siapa saja penyerang diaspora baru yang disiapkan PSSI? Mari kita bedah satu-satu dengan fakta, data, dan konteks. Cedera berat All Romney, patah tulang dan harapan tipis. Mimpi buruk datang di Piala Presiden 2025 ketika All Romney striker naturalisasi yang mulai nyetel dengan pola serangan Garuda mengalami patah tulang kaki. Situasi ini membuatnya harus naik meja operasi sekaligus menutup peluang tampil di AFF Match di September tahun 2025 kontra Kuwait dan Lebanon, bahkan diragukan fit di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Sebagai pelatih anyar, Patrick Kluivert tentu tidak mau gegabah mengambil risiko memaksa Romney turun saat belum 100% fit. Meski masih berharap keajaiban, Kluivert menegaskan bahwa saat ini fokusnya adalah menyiapkan opsi pengganti. Saya berharap ada sedikit harapan. Namun, saya tidak berpikir seperti itu. Kita perlu melihat siapa yang akan mengisi posisinya di lini depan, tegas Kluivert. Sikap ini menunjukkan profesionalisme. Kluivert sadar, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan friendly match biasa. Disinilah nasib Indonesia di level global dipertaruhkan. Dalam konferensi pers, Kluivert memang enggan buka identitas secara gamblang. Namun, dari sumber terpercaya Cek Fakta, sedikit puzzle mulai terkuak. Berikut 4 nama yang digadang-gadang akan mengisi kekosongan pos Romney. Pertama, Jens Ruijten andalan U23, kini dilirik senior. Nama Jens Ruijten semakin santer. Striker muda naturalisasi yang kini jadi andalan Garuda Muda di Asian Cup 23 2025 ini memang tampil menjanjikan. Fisiknya kuat, gaya mainnya modern. Bisa hold up play, punya finishing rapi, dan mentalnya tak ragu duel dengan bek-bek senior. Dalam laga-laga penting U23, Ruijten sudah mencicipi atmosfer tekanan penuh Stadion Gelora Bung Karno. Ditambah lagi, usianya masih muda jadi investasi masa depan timnas senior. Kedua, Mauro Ziljetra target man, area divisi. Sosok Mauro Ziljetra jadi hot topic di kalangan pecinta Garuda. Pemain FC Volendam ini sedang diproses naturalisasi. Ia punya modal yang dibutuhkan, menit bermain reguler di Eredivisie, postur menjulang, dan naluri gol mumpuni. Jika semua administrasi rampung tepat waktu, Ziljetra bisa jadi opsi ideal Patrick Kluivert. Apalagi sang pelatih punya visi permainan Belanda yang cocok dengan gaya striker Eropa. Duel udara kuat, finishing klinis, dan disiplin ruang. 3 dan keempat, 2 penyerang diaspora misterius. Nah, inilah yang bikin penasaran. PSSI dikabarkan sudah mengantongi nama 2 penyerang diaspora baru yang sedang diajukan naturalisasi. Identitasnya memang masih dirahasiakan demi kelancaran proses legalitas, tapi rumor menyebut salah satunya bermain di Belgia, satunya lagi berkiprah di kasta 2 Jerman. Keduanya diklaim punya jam terbang kompetisi Eropa dan gaya main yang berbeda. Satu striker murni bertipe Poche, satu lagi false nine fleksibel. Artinya, Kluivert akan punya banyak skema menyerang, entah mau direct football atau positional play. Di era Shin Tae-Yang hingga sekarang Kluivert, timnas Indonesia semakin agresif membuka pintu bagi talenta diaspora. Kenapa? Karena realitanya, sepak bola modern menuntut skill dan match experience di level top. Dengan kompetisi Liga 1 yang belum setara Eropa, mendatangkan pemain diaspora adalah jalan cepat untuk mendongkrak daya saing, sambil tetap membina pemain lokal. Tentu, naturalisasi bukan solusi jangka panjang kalau tak diimbangi pembinaan usia dini. Tapi untuk momentum besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, ini langkah realistis. Patrick Kluivert sadar, tugasnya bukan sekadar menambal pos kosong.
Ia harus membangun chemistry striker baru dengan lini tengah. Artinya, Arhan Fikri, Evergener, hingga Marcelino Ferdinand harus cepat nyetal dengan striker diaspora manapun yang dipilih. Pemain yang bisa menggantikannya akan melakukan yang terbaik dan mencurahkan usahanya untuk bisa meraih hasil bagus, ucap Kluivert, menutup jawaban soal siapa Mr. ke-10 pengganti Walromi. Di media sosial, fans timnas terbelah. Ada yang overexcited, berharap striker diaspora baru bisa langsung bikin timnas menang mudah. Ada juga yang skeptis, khawatir naturalisasi hanya jadi jalan pintas tanpa membangun ekosistem liga lokal. Inilah tugas kita di Cek Fakta, memisahkan opini liar dari realita. Natural atau diaspora, Garuda tetap satu. Kita butuh pemain dengan passion, loyalitas, dan mental baja. Tanpa Romney, beban lini depan Garuda jelas makin berat. Tapi peluang selalu ada. Dengan kombinasi Jens Raven, Moro Ziljetra, plus Mr. ke-10 diaspora baru, Patrick Kluivert punya arsenal yang layak untuk menantang raksasa Asia di babak keempat nanti. Tugas kita, para pendukung, adalah satu. Jaga semangat, perangi hoaks, dan dukung dengan cerdas. Jangan lupa, Sobat Cek Fakta, kabar Timnas Indonesia akan selalu penuh rumor, drama, dan kabar viral. Tugas kita, teliti sebelum percaya, periksa sebelum share, verifikasi sebelum debat. Stay tune di Cek Fakta untuk kabar terbaru, analisis mendalam, dan pembuktian fakta seputar dunia Garuda.